Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Firiski Norma Nur Anisa Arof, bisa dipanggil Vira, NIM 1119033 dari PAI 6B. Untuk PowerPoint ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Terapan. Dosen pengampunya ialah Ibu Siti Aisyah SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab wudhu, jadi jangan sampai di skip ya guys. Baik, langsung saja kita fokus ke materi. Menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wada'a yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu pula bisa menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu ketika tidak berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Menilik sabda Nabi Muhammad SAW tersebut telah jelas betapa pentingnya berwudu dalam ibadah. Jadi ketika teman-teman mau sholat, mau beribadah, usahakan dan wajib berwudu terlebih dahulu. Jangan sampai tidak, oke? Selanjutnya kita akan bahas tata cara berwudu. Yang pertama, memulainya dengan niat. Rasulullah SAW menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Fathul Bari. Untuk niat wudhu ialah, teman-teman pasti sudah hafal. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, sambil mengangkat kedua tangan ya teman-teman. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca basmalah kemudian berkumur sebanyak 3 kali dan membersihkan gigi hingga bersih agar tidak ada bekas makanan yang ada di gigi. Disunahkan juga untuk membersihkan hidung dengan menghirup air dengan sekali hirup dan mengeluarkannya dengan cara memencet hidung dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci muka 3 kali. Tata cara wudhu selanjutnya adalah dengan mencuci muka sebanyak 3 kali. Nah, seperti yang dicontohkan di gambar di PowerPoint, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala hingga bawah dagu, dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi semua bagian muka ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, yaitu mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku. Berikutnya siram air pada tangan sampai membasahi kedua siku-siku. Hal ini telah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku-siku. Rasulullah SAW bersabda, membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya, melakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Daraqutni. Lanjut yang kelima, yaitu mengusap kepala. Tata cara wudhu berikutnya adalah dengan mengusap bagian kepala hingga ke belakang. Mengusap kepala ini perlu dibedakan dengan mengusap dahi atau bagian kepala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, dan usaplah kepala kalian. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan tentang caranya mengusapkan kepala, yaitu dengan kedua telapak tangan yang telah dibasahi dengan air, lalu ia menjalankan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala ke belakang tengkuknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik, kita lanjut ke poin ke-6, yaitu membersihkan kedua telinga.
Seperti yang ada di gambar, setelah mengusap kepala dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air balu. Membersihkan telinga dengan tata cara wudhu dan bacaannya ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Kemudian ibu jari mengusap kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan antar telinga kanan dan telinga kiri 3 kali ya teman-teman. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tata cara wudhu sesuai sunnah selanjutnya adalah dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Untuk membasuh kaki hingga mata kaki ini Rasulullah SAW mendahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri juga demikian. Saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok-gosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Hadis riwayat Bukhari Fathul Bari. Kita lanjut untuk yang ke-8, yaitu membaca doa setelah wudhu. Setelah bersuci dengan tata cara wudhu yang benar tadi, kita disunahkan untuk membaca doa wudhu. Saat membaca doa wudhu ini sebaiknya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Berikutnya ini doa setelah wudhu beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu dan mendengarkan materi bab wudhu kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.